Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Suyitno, salah satu mahasiswa biologi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran biologi materi keanekaragaman hayati kelas 10 di SMA Muhammadiyah Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Video ini saya ambil pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Untuk itu saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih bertemu dengan saya, Pak Amin, di mata pelajaran biologi. Gimana kabarnya kalian? Baik. Ya, baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Cakra Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Pak Guru absen dulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Dari 25 anak yang tidak berangkat dari ini, tidak berangkat semuanya. Ya. Oke, 25 yang lengkap ya. Sudah siap untuk belajar hari ini. Sudah pada sarapan tadi di rumah. Oke. Coba dicek dulu di sekelilingmu sudah rapi atau belum. Mejanya, kursinya. Silakan buku catatannya, buku paketnya, alat tulisnya disiapkan, dikeluarkan dari tas. Pada bawa handphone kan? Nanti kita manfaatkan handphonenya untuk mendukung pembelajaran. Tapi Pak Guru ingin kalian lihat ke saya. Fokusnya ke saya. Coba Anas pindah ke sini. Coba. Pak Guru di depan. Gak usah di bawah kursinya. Ini sudah ada kursi. Jadi biar semuanya bisa arah ke saya. Di sini. Oke, Sudirman di situ aja. Duduk situ loh. Kan enak tuh. Kemarin kita sudah memulai tentang materi keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat keanekaragaman itu apa? Satu. Siapa yang mau jawab coba? Oke, siapa namanya? Oke, Umi, keanekaragaman itu apa? Variasi yang terjadi pada makhluk hidup. Contohnya, siapa yang berani? Keanekaragaman gen deh. Coba contohnya apa? Oke, manusia. Keanekaragaman apa yang terdapat pada manusia? Coba yuk tunjuk tangan. Baru jawab. Warna kulit, apalagi? Rambut, mata. Warna kulitnya kenapa? Ya keras dong. Berbeda-beda. Ada yang warnanya sama mata, coklat, putih ada ya. Kemudian rambut, ada yang keriting, lurus, apalagi keribon, gondrong. Kalau gondrong enggak ya, kalau gondrong kan panjang pendek. Oke, itu keanekaragaman gen. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis. Nah, coba kalian lihat gambar apa sih di situ? Nah, kira-kira itu gambar menjelaskan tentang apa sih? Coba ada yang menjawab. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Satu orang coba, satu dong, jangan rombongan. Siapa yuk?
Lintang, coba lintang. Yang keras suaranya itu gambar tentang apa? Kebakaran hutan. Di mana di situ ada pohon sawit, ada petugas yang sedang melakukan pemadaman. Nah, kira-kira kalau terjadi kasus seperti ini, apa yang akan terjadi di lingkungan? Hewan-hewannya seperti apa? Tumbuhannya seperti apa? Apa yang akan terjadi? Coba. Iya, karena ada yang merusak habitat, akhirnya pada nggak bisa untuk hidup, nggak punya tempat tinggal, nggak ada bahan untuk mereka makan seperti itu ya. Nah, ini kaitannya dengan faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Oke, tujuan pembelajarannya. Coba ada yang membaca. Tadi kan materinya berkaitan dengan faktor dan upaya untuk mengatasi penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini ada beberapa tujuan. Coba silakan Pak yang ngomong. Ya. Oke, Sudirman dibaca. Nanti untuk yang dalam kurung nggak usah dibaca ya. Jadi nanti mengidentifikasi ancaman hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia dengan teliti. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Yang keras biar terdengar semuanya. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi ancaman hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia dengan teliti. 2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia dengan teliti. 3. Mengaitkan ancaman hilangnya keanekaragaman hayati dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan teliti. 4. Menyajikan data upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan kreatif. 5. Membuat poster tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan Jadi berkaitan dengan materi hari ini nanti ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Paham ya? Oke, dengan kita mempelajari materi ini nanti akan manfaat yang kita dapatkan. Contohnya apa? Kita akan menjadi lebih peduli terhadap situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Gitu ya. Kalau ada sampah ya harus kita ambil. Kalau misalkan nggak ada tanaman di rumah kita ya harus kita tetap tanam di sini. Paham ya? Dengan tujuan kita bisa menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu kamu ke hutan terus nandurin tanaman di sana. Nggak perlu yang jauh-jauh dari sekitar rumahmu aja dulu. Gitu ya. Dengan menjaga lingkungan juga. Boleh nggak pakai kendaraan bermotor? Boleh. Kalau mencegah saya kira agak susah. Nah, untuk mengantisipasinya, jadi itu salah satunya dengan memperbanyak menanam tumbuhan untuk mengurangi tingkat karbon dioksida. Ya, polusi karbon dioksida. Oke, Pak Guru akan berikan video. Nanti coba kalian cermati, kalian perhatikan video yang saya tampilkan itu isinya tentang apa. Wajah suram keanekaragaman hayati Indonesia di masyarakat. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Terbukti, Indonesia menduduki peringkat kedua dari 17 negara countries atau negara dengan keragaman universitas paling tinggi di dunia. Indonesia menyumbang keanekaragaman spesies darat tertinggi di dunia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mencatat, Indonesia memiliki 10% spesies tumbuhan dunia. Keanekaragaman faunanya juga tak kalah banyak. Dalam jumlah spesies mamalia, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dengan jumlah 260 spesies. Untuk spesies burung dan reptil, Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah 1.711 dan 755 spesies, serta peringkat ke-9 di dunia untuk kategori amfibi dengan jumlah 365 spesies. Tidak hanya kekayaan hayati daratan, Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan dan bagian negaranya terdiri dari 2/3 lautan, memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Namun, sayang, peneliti zoologi pada Pusat Penelitian Biologi LIPI, Rossi Kampung memaparkan status dan tren keberagaman fauna saat ini terus berpacu dengan laju perbudakan. Indonesia berada di posisi kelima dari 20 negara yang keragaman hayatinya banyak mengalami kepunahan. Sebuah fakta yang sangat ironis kan? Sebanyak 191 spesies mamalia, 33 spesies burung, 33 spesies amfibi, 30 spesies reptil, 231 spesies ikan, 63 spesies moluska, 26 spesies kupu-kupu, juga 7 spesies lebah madu yang ditemukan di Indonesia sudah berada di fase terancam punah. Apa penyebabnya? Tentu saja karena deforestasi atau pembukaan kawasan hutan dan kerusakan habitat. Kondisi itu diperparah dengan tingginya angka perburuan serta berbagai satwa liar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang tahun 2015 hingga 2019 tercatat ada 663 kasus kejahatan lingkungan, yang mana 260 kasus diantaranya adalah kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Apa yang bisa kalian lihat dari video yang tadi sudah ditampilkan? Coba, ada yang menceritakan? Siapa yang berani? Keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, ada masalah apa saja tadi dengan keanekaragaman yang ada? Pemburuan liar. Pemburuan liar, apalagi? Yang lain, coba. Yang keras, yuk. Apa? Kerusakan habitat, apalagi? Coba. Perlinta, coba. Perdagangan apa? Ya, perdagangan binatang tadi ya. Ada lagi, coba. Belakang coba Mas. Coba kalian identifikasi masalah apa saja yang ada di video tadi. Kalian tulis di buku kalian. Tadi kan ada contohnya yang disebutkan sama teman-teman. Karena nanti akan berkaitan dengan beban kerja yang akan kalian kerjakan. 3 ya paling enggak minimal. Oke, Kak Roman, apa masalahnya? Coba. Oke, kerusakan alam. Oke, Pak Amin sudah bagi kelompok menjadi 5 kelompok, masing-masing ada 5 anak. Apakah terlihat sampai belakang? Ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 ada Mas Agidya Zidan, Mbak Insi, Mbak Masya, Mas Oktavian, Mbak Rizky Putri. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Elisa, Mas Karoman, ada Mbak Nintang, ada Mbak Septiana, dan ada Mbak Umi. Nah, kelompok 3 ada Mas Ahmad Dediono, Mbak Ferlita, Mbak Inaya, Mas Sudirman, dan Mas Yusuf. Untuk kelompok 4 ada Mas Abron, Mbak Dea, Mas Ismail Abdul Aziz, Mbak Ana, dan Mbak Bulan. Dan kelompok terakhir, kelompok 5 ada Mas Anas, Mas Lukman, Mas Gava, Mbak Nia, dan Mbak Silvi. Silakan nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 di mana ya? Di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang di ujung sana kelompok 5. Silakan berpindah ke kelompoknya. Saya ada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Nanti tiap kelompok mengerjakan permasalahan yang berbeda. Jadi nanti ada artikel yang harus kalian baca, kalian cermati. Nanti identifikasi masalah yang ada di artikel tersebut. Ada pertanyaan sebelum saya bagikan? Ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saya.
punya bahan ajar juga ya. Kalian akses melalui aplikasi Anislip. Silakan kalian akses untuk membantu mengerjakan LKPD-nya. Kemudian terkait artikel yang di LKPD, Pak Guru juga sudah bagikan di grup WhatsApp. Nanti kalian bisa buka akses linknya untuk memudahkan. Kemudian untuk LKPD-nya ini ya, jadi nanti tiap kelompok ada tema yang berbeda. Identifikasi masalah, kemudian faktornya, penjelasan terkait faktor ancaman, ada juga upaya pelestarian, dan menentukan hewan dan juga tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Pak Guru kasih waktu 20 menit kalian mengerjakan. Oh iya, boleh dilepas, nggak apa-apa Mas, Mbak, boleh dilepas, nanti bagi tugas, nggak apa-apa. Manfaatkan HP, buku, kan ada buku paket ya. Nah, silakan dibuka, jangan cuma ditumpuk, ditutup, dibuka buku paketnya. Dibuka ya Mbak. Manfaatkan sumber belajar yang ada. Kalau ada yang bingung langsung tanyakan. Ini apa temanya? Jadi masalah apa yang terjadi pada orang hutan? Untuk nomor 1, kalian bisa menentukan satu masalah atau dua bahkan lebih. Jadi nggak terbatas hanya satu ya. Sudah dicatat. Ini tentang apa temanya? Hiu berjalan. Ada masalah apa dengan ikan hiu berjalan di artikelnya? Punah. Karena apa? Karena faktor apa kok bisa punah hiunya? Punah atau baru terancam punah? Baru terancam. Oke, kenapa kok semakin berkurang populasinya? Oke, karena ada ulah manusia, penangkapan, ya penangkapan yang berlebihan. Oke, nggak apa-apa ditulis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, tanya apa? Di itu apa namanya? Coba dibuka di bahan ajarnya. Di situ kan tadi saya sudah bilang. Dibuka bahan ajarnya untuk membantu kalian mengerjakan. Ada kan? Di paling bawah. Iya, itu bisa dimanfaatkan. Ya, cuma nomor 5 yang belum tadi. Oke. Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Hewan endemik mana? Kalau bisa dikasih nama tempat konservasinya. Misalkan ini apa? Orang hutan. Nah, tempat konservasi orang hutan di mana? Namanya apa? Dilengkapi di nomor 5 di bagian sini. Misalkan kalau gerjakan di mana? Sumatera. Di apa nama tempat konservasinya namanya? Apa ya? Kejumpulan atau Waikam, Mas? Gajah. Waikam. Selesai. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, 4 belum ya? Oke, selesaikan dulu. Kelompok 5 sudah belum? Oke, saatnya presentasi. Silakan. Bisa dimulai dari kelompok berapa ini atau menawarkan diri? Kelompok 1. Oke, bagus. Kelompok 1 menawarkan diri. Yuk, silakan masuk kelompok 1.
dengan semuanya, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan anggota saya ada Sida, Insi, terus Marsha, Octavian, sama Rizky Putri. Kami akan mempresentasikan ancaman berkurangnya keanekaragaman hayati serta upaya pelestariannya. Setelah membaca dan memahami artikel yang kalian peroleh, identifikasilah permasalahan yang kalian temukan pada artikel tersebut. 1. Kurangnya perlindungan kepada ikan spesies hiu tertentu yang hampir punah. 2. Pemanfaatan ikan hiu tertentu untuk memenuhi kebutuhan ikan hias. 3. Penangkapan ikan hiu berjalan oleh manusia. Oke, boleh gantian biar nanti menyampaikan semuanya. Yuk. Yang keras suaranya biar tidak sampai belakang. Bapak hilangnya keanekaragaman hayati pada artikel yang telah kalian baca. Penangkapan ikan ilegal oleh nelayan, pencemaran laut akibat sampah, hilangnya habitat, pembunuhan liar. Oke, lebih keras lagi ya biar tidak sampai belakang. Bagaimana faktor-faktor ancaman tersebut dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? 1. Pencemaran laut akibat pembuangan sampah menyebabkan hiu berjalan menjadi berkurang karena habitatnya yang rusak akibat sampah. 2. Penangkapan ilegal oleh nelayan menyebabkan berkurangnya ikan karena saat menangkap ikan nelayan tidak pandang bulu dalam menangkap sehingga ikan-ikan tersebut ikut tertangkap. 3. Hilangnya habitat hiu berjalan berhubungan dengan terumbu karang karena terumbu karang menjadi habitat atau tempat tinggal hiu berjalan. Oke, lanjutkan. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya biar tidak sampai belakang. Kedengar nggak yang belakang? Oh, kasih ya teman nggak kedengeran ya. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu berjalan di antaranya adalah memberikan pendidikan khususnya agar polusi merupakan di alam bebas bisa tetap terjaga dengan baik. Tetapi memelihara dan membiarkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan menyediakan kawasan ini berjalan. Oke, yuk terakhir yang keras. Penutup harus yang keras. Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tetapi kerusakan lingkungan yang terjadi menyebabkan berbagai jenis satwa menjadi langka dan termasuk dalam jenis satwa atau tumbuhan liar yang dilindungi. Satwa liar yang dilindungi. 1. Kakatua hitam, Proboscider aterimus. 2. Sus, Orcaela brevirostris. 3. Sansa timor, Piton timoriensis. 4. Komodo, Varanus komodiensis. 5. Harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. B. Tumbuhan liar yang dilindungi. 1. Bunga bangkai raksasa, Amorphalus titanium. 2. Anggrek hitam, Coelogene pandurate. 3. Edelweiss, Anaphalis javanica. 4. Bunga padma atau Rafflesia. 5. Kantong semar, Nepenthes. Kesimpulan, keberadaan ikan hiu berjalan di Indonesia yang berstatus endemik bisa ditemukan di perairan Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Oke, sudah. Jadi dari kelompok 1 menjelaskan berkaitan tentang apa tadi? Hiu berjalan yang ada di Indonesia bagian timur. Ada tanya jawab saja, ada yang mau bertanya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, sis. Jelaskan perbedaan antara Perkenalkan dulu, berdiri. Nah, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Aziz dari kelompok 4. Jelaskan perbedaan antara keterangan
Skala nasional Jelaskan perbedaan antara skala skala nasional. Oke, kita dulu, dicari dulu boleh? Boleh pakai HP nggak apa-apa? Perbedaan antara cagar alam dan taman nasional. Cagar alam dan taman nasional merupakan wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Bedanya, taman nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, bahkan pariwisata. Sedangkan cagar alam tidak boleh sama sekali dikunjungi. Apakah sudah jelas? Kalau cagar alam itu tidak bisa dikunjungi secara bebas, kalau taman nasional itu masih bisa untuk penelitian, pendidikan, rekreasi, jadi untuk wisata, gitu ya. Contohnya apa kalau cagar alam? Oke, nanti untuk kelompok berikutnya suaranya harus lebih keras lagi dan lebih jelas siapa dan dari kelompok berapa yang akan maju. Coba yuk sebelum Oke, boleh kelompok tiga. Yuk. Kelompok tiga. Suaranya yang keras. Kalau nanti nggak keras, nanti disuruh mengulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 3 yang beranggota Muhammad Sudirman, Farita Melania, Inaya Romania, Ahmad Dadiono, dan Yusuf Rizky Saputra. Identifikasilah permasalahan yang kalian temukan pada artikel tersebut. Rusaknya habitat orangutan Sumatera, pemburuan anak orangutan untuk diperjualbelikan dan dijadikan hewan peliharaan, rendahnya hukuman terhadap pelaku kejahatan. 2. Analisislah faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Pada artikel yang telah kalian baca, hilangnya habitat orangutan, pemburuan orangutan, rendahnya hukum terhadap pelaku kejahatan. Sudah, lanjut. 3. Bagaimana faktor-faktor rasa tertentu dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya habitat karena Yang keras suaranya, biar jelas sampai belakang. Biar terdengar. hilangnya habitat karena penambangan hutan secara ilegal yang menyebabkan berkurangnya tempat tinggal orangutan, misalnya dengan cara ilegal atau pembuatan lahan perkebunan atau pertanian. Pemburuan atau orangutan menyebabkan menurunnya populasi orangutan. Rendahnya hukum terhadap pelaku kejahatan mengakibatkan pemburu liar tetap dilakukan secara ilegal. Ya, dilanjut. Gantian yang lain. Yang keras suaranya ya, biar terdengar sampai belakang. 4. Buatlah kesimpulan mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati untuk mengatasi permasalahan pada artikel yang telah kalian baca. 1. Melakukan penangkaran orangutan. 2. Tidak merusak habitat orangutan. 3. Tidak merusak rantai makanan di hutan. 4. Meningkatkan pengawasan di kawasan konservasi. Oke, satu lagi. Menjawab soal 5. Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tetapi kerusakan lingkungan yang terjadi menyebabkan berbagai jenis satwa menjadi langka dan termasuk dalam jenis satwa atau tumbuhan liar yang dilindungi. Satwa liar yang dilindungi. Oke, sebelum saya konfirmasi kita ajarin dulu biar kalian lebih fokus lagi ke diri seperti biasa. Berdiri dulu, kiri kanan tangannya. Boleh sampai. Ya itu. Kalau sudah, silakan duduk lagi. Kemudian kita coba restricting. Ketika saya bilang semut itu besar. Semut itu kecil. Baca kan tuh segini ya. Tapi kalian nanti seperti ini. Semut, saya bilang semut itu kalian bilang kecil. Ketika saya bilang gajah itu apa kecil? Gajah itu besar. Ini
Ini besar atau salah G? Semut itu. Semut itu. Gajah itu. Cacing itu. Kelompok 1 dan juga kelompok berapa tadi ya yang masuk ya? 3 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok 1 tadi menjelaskan berkaitan dengan hiu berjalan, di mana faktor penyebab kelangkaan hiu berjalan salah satunya adalah apa tadi? Penangkapan secara berlebihan, ya. Kemudian apa lagi? Pencemaran laut. Nah, kemudian dari kelompok 3 menjelaskan berkaitan dengan orang hutan di mana? Di Sumatera. Sumatera. Kenapa kok orang di Sumatera populasinya semakin menurun? Karena banyak pertanian atau perkebunan. Oke, habitatnya, hutannya beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan juga perkebunan. Oke, coba dilihat semuanya. Jadi secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan ada kebakaran, illegal logging atau deforestasi dan lain-lain. Kemudian ada juga perubahan iklim, di mana faktor terbesarnya berasal dari emisi CO2, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh ya gas rumah kaca yang diawali dari asap kendaraan, asap pabrik yang nanti berdampak ke efek rumah kaca menyebabkan suhu bumi semakin panas. Kemudian di sini ada pencemaran. Pencemaran yang kalian ketahui ada berapa jenis? Yang keras coba. Dua. Apa saja? Udara, air, tanah, bisa karena sampah, bisa karena polusi. Nah, yang kedua ada upaya contohnya yang paling mudah adalah penghijauan. Kemudian ada apa? Taman kota. Kalau di sini ada nggak kira-kira pembuatan taman kota? Selain bisa buat apa ya, refreshing keluarga, bisa juga untuk mengurangi polusi. Polusi kok populasi? Polusi udara. Yang ketiga ada pemuliaan. Apa yang dimaksud dengan pemuliaan? Ada keluar dari kesimpulan. Coba siapa yang akan menyimpulkan? Oke, siapa namanya? Perkenalkan dari kelompok berapa? Dari kelompok 2 menyimpulkan tentang faktor penyebab pada Nah, terdengar nggak yang lain? Oke, lebih keras lagi Mbak. Siapa namanya? Safety. Oke, silakan Mbak Safety. Kesimpulan. 1. Hilangnya habitat, 2. Penangkaran, 3. Perubahan iklim, 4. Adanya spesies pendatang, 5. Eksploitasi tanaman dan hewan, 6. Industrialisasi pertanian dan hutan. Oke, itu faktor yang menyebabkan penurunan populasi hewan dan hewan. Oke, sekarang upayanya, pencegahannya coba kesimpulannya apa? Upaya yang dapat dilakukan untuk keanekaragaman hayati. 1. Penghijauan, 2. Pembuatan taman kota, 3. Pemuliaan, 4. Pembiaran in situ dan ex situ. Oke, ya, kita coba untuk evaluasi hasil belajar pada hari ini dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Coba dibuka dulu handphonenya. Google-nya dibuka, aplikasi Quizzes-nya. Nggak usah ramai, dikerjakan sendiri. Pelan-pelan.
Pelan-pelan ya. Oke, siapa yang mau pimpin? Ada 5 soal. Ayo, masih ada waktu. Selesaikan yang belum. Ini masih ada yang belum nih. Kalau sudah, ada yang belum? Coba dulu, oke diselesaikan. Sudah ya, saya tutup ya. Siapa yang ketiga? Ada Iksi, kemudian yang kedua ada Lintang, yang pertama ada Kafe. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Tadi nampaknya sudah ada yang bisa mengerjakan itu semuanya ya. Ya, reward untuk tadi yang dapat peringkat tertinggi. Ini apa nih? Ya, buku gambar ini bisa nanti kalian manfaatkan buat Mas Octavian, nanti bisa dimanfaatkan untuk tugas mengerjakan di pertemuan berikutnya berkaitan dengan nanti tindak lanjut yang akan saya sampaikan. Selamat Mas Octavian. Adakah dari kalian yang masih mengalami kesulitan berkaitan dengan materi hari ini? Adakah? Coba tunjuk tangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman. Oke, baik Mas Firman. Gimana materinya? Adakah yang masih belum dipahami? Yang belum bisa? Dalam materi pembelajaran pada hari ini, saya kesulitan dengan menyebutkan istilah nama-nama Ilmiah. tumbuhan dan angka. Oke, Mas Sudirman. Oke, terima kasih Mas Sudirman. Mengalami kesulitan dalam menyebutkan nama ilmiah atau nama latin hewan dan tumbuhan langka. Apakah kalian juga mengalami itu? Iya. Iya. Ya, yang di soal nomor berapa tadi? Yang di LKPD? 5. Oke, yang nomor soal 5 ada nama lokal. Kalau lokal kan kita biasa ya sering menyebutkan macan ya dari mau. Kemudian orangutan ya orangutan. Kemudian kayak sekarang tadi apalagi yang kalian sebutkan? Untuk hewan langka. Kanguru, ada komodo, kijang, rusa. Untuk tumbuhan ada anggrek, ada bunga bangkai ya, bunga padma. Apalagi tadi itu. Kemudian edelweiss, ya nggak? Nah, itu untuk lokalnya mungkin mudah, cuma kalau untuk nama latinnya karena kalian nggak terbiasa, mungkin akan susah ya. Berarti solusinya gimana? Biar mudah, sering membaca, gitu ya. Jadi kalian harus sering membaca, biar kalian jadi terbiasa menyebutkan nama Latin atau nama ilmiah dari makhluk begitu ya Mas. Baik, untuk yang lain adakah yang kesulitan? Ada. Berkaitan dengan pertemuan depan ada tugas nanti kalian membuat semacam poster yang isinya seperti ini ya. Isinya berkaitan dengan apa? Ajakan atau upaya untuk mencegah penurunan keanekaragaman hayatnya di Indonesia. Misalkan ini, lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Gitu ya? Gitu ya, bisa ya? Nanti satu kelompok cukup mengumpulkan satu. Dikumpulkan di pertemuan depan. Gitu ya? Ini juga ada yang lain. Bisa kelihatan nggak? Nah, ekosistem laut. Di mana ada sampah, ada orang hilang dan sebagainya. Itu satunya pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Amin, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.